Gelombang operasi Nasr 2 Iran beri kekalahan mematikan bagi pasukan Donald Trump. Lebih dari 200 tentara Amerika Serikat tewas dan aset militer hingga radar utama disebut hancur total. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Juli, hal ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam rilisan penilaian komprehensif pada Sabtu 26 Juli 2026. Lebih tepatnya, isinya mengenai kerusakan parah yang dialami pasukan militer Amerika Serikat selama 15 hari serangan balasan dalam operasi Nasr 2. Juru bicara IRGC Brigadir Jenderal Hussein Mohebi menyatakan bahwa operasi ini menargetkan berbagai pangkalan militer Amerika di seluruh wilayah Teluk. Serangan balasan Iran tersebut berhasil menghancurkan dan merusak puluhan aset udara Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-15, pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, drone pengintai, hingga pesawat angkut C-17 Globemaster. Selain armada udara, serangan rudal Iran juga merusak 8 pesawat tanker pengisian bahan bakar, serta 4 helikopter militer berat milik Amerika Serikat. Operasi Nasr 2 turut melumpuhkan infrastruktur pengawasan dan pertahanan udara Amerika Serikat dengan menghancurkan 7 pusat komando dan kendali, pusat pengolahan kecerdasan buatan, node data Amazon, dan fasilitas kapal permukaan tanpa awak. Juru bicara IRGC menolak tegas laporan resmi korban jiwa dari pihak Amerika Serikat dan menyebut data dari Washington sebagai kebohongan publik. Pihak IRGC mengklaim lebih dari 200 personel militer Amerika tewas dalam operasi tersebut, sementara jumlah korban luka-luka diperkirakan jauh lebih tinggi. Pemerintah Iran mendesak pihak Amerika Serikat untuk mengizinkan jurnalis mengakses pangkalan yang terdampak agar kerusakan dan jumlah korban dapat diverifikasi secara independen. Iran menegaskan bahwa seluruh rangkaian serangan ini merupakan tindakan pembalasan yang sah atas pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang digunakan untuk menyerang wilayah Iran. Sinyal bahaya bagi Amerika Serikat menggema. Sistem pertahanan udara baru Iran siap digunakan, bahkan cakupan perang diperingatkan akan meluas. Mengutip Tasnim pada 27 Juli, hal ini merupakan peringatan dari juru bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia. Lebih tepatnya disebut bahwa Angkatan Darat Iran resmi mengintegrasikan berbagai alutsista dan sistem pertahanan udara baru khususnya ke dalam organisasi tempurnya untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Akraminia menegaskan bahwa penambahan peralatan militer ini memberikan sinyal kewaspadaan tinggi bagi pihak lawan. Militer Iran memanfaatkan periode gencatan senjata selama 3 bulan secara optimal untuk membangun kembali sekaligus memperkokoh kekuatan tempurnya. Selain memperbarui sistem persenjataan yang telah diperbaiki, Iran secara masif menyiagakan alutsista anyar ke dalam struktur operasionalnya. Jenderal Akraminia menyebut jeda pertempuran tersebut sebagai kesempatan emas dalam menyusun perencanaan pertahanan udara yang jauh lebih tangguh. Penyiapan alutsista baru ini membuktikan bahwa angkatan bersenjata Iran telah bersiap penuh menghadapi seluruh potensi skenario terburuk. Di sisi lain, juru bicara tersebut juga menilai agresi militer Amerika Serikat telah gagal total dalam mencapai target-target utamanya. Ambisi Washington untuk membuka kembali Selat Hormuz secara paksa terbukti tidak berhasil di hadapan keteguhan militer Iran. Upaya Amerika Serikat untuk melumpuhkan kapasitas pertahanan serta mematahkan tekad tempur pasukan Iran juga berakhir dengan kegagalan. Angkatan bersenjata Iran memastikan akan memberikan balasan yang sangat mematikan terhadap setiap bentuk tindakan provokatif di masa depan. Akraminia memberikan peringatan keras bahwa keberlanjutan agresi Amerika Serikat beresiko memperluas cakupan geografis konflik ke wilayah yang lebih luas. Menghadapi potensi eskalasi tersebut, militer Iran telah merancang strategi tempur baru yang jauh lebih agresif dan komprehensif. Dengan kesiapan sistem pertahanan udara yang baru dan strategi anyar ini, Iran menegaskan kesiapannya untuk melayani setiap ancaman militer dari Amerika Serikat.
Sebuah kapal tanker minyak dilaporkan mengalami ledakan di Selat Hormuz setelah diduga menabrak ranjau laut. Media Iran menyebut kapal tersebut keluar dari jalur navigasi yang telah ditentukan Teheran. Insiden itu dilaporkan terjadi pada Minggu 26 Juli 2026. Hingga kini belum diketahui identitas kapal, jumlah korban maupun tingkat kerusakan akibat ledakan tersebut. Mengutip laporan media Iran Mer yang mengacu pada situs berita Diva Press, sumber yang mengetahui kejadian tersebut menyebut kapal tanker melaju di luar rute pelayaran yang ditetapkan Iran. Sumber itu mengatakan kapal kemudian menghantam ranjau laut di kawasan perairan strategis Selat Hormuz. Hingga berita ini dirilis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi kapal setelah ledakan. Sebelumnya pada 26 Juni, Iran telah mengeluarkan peringatan bahwa kapal yang melintas di Selat Hormuz harus mengikuti jalur navigasi yang ditentukan oleh otoritas Teheran. Insiden ledakan tanker ini terjadi saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Di satu sisi, Iran dan Oman sebelumnya menggelar pembicaraan mengenai keamanan navigasi serta pengelolaan lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Pertemuan tersebut berlangsung di Teheran pada Jumat 24 Juli dan Sabtu 25 Juli dengan melibatkan pejabat tingkat Wakil Menteri Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi mengatakan pembahasan antara kedua negara berjalan produktif. Ia menyebut Iran dan Oman akan melanjutkan konsultasi teknis serta politik terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut. Baqi juga menegaskan tidak ada perubahan terhadap aktivitas lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hingga saat ini. Tentara Iran mengumumkan bahwa hampir seluruh infrastruktur militer Amerika Serikat di Erbil, Irak telah hancur. Tak sebatas itu, posisi kemampuan operasional mereka juga diklaim telah dihilangkan. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Juli, pengumuman ini disampaikan langsung oleh Brigjen Mohammad Reza Akraminia selaku juru bicara Angkatan Darat Iran pada Sabtu 26 Juli 2026. Kerusakan besar tersebut secara efektif menetralisir keberadaan militer Amerika Serikat serta mengurangi kemampuan operasional kelompok musuh di kota itu. Teheran menegaskan bahwa kelompok-kelompok anti-Iran yang beroperasi dari wilayah Kurdistan Irak kini tidak lagi dapat melakukan aksi penyerangan. Selain kehancuran infrastruktur, Korps Qaeda Revolusi Islam atau IRGC juga merinci kerusakan pada sejumlah pesawat milik Amerika Serikat selama pertempuran. Untuk memperkuat pertahanannya, Iran mengklaim telah mengerahkan jenis drone baru yang jauh lebih canggih daripada Arash 2. Dalam keterangannya kepada televisi pemerintah Iran, Akraminia kembali mengonfirmasi kehancuran total aset militer Amerika Serikat di Erbil. Ia menekankan bahwa kelompok penentang Republik Islam telah sepenuhnya dicabut kemampuan operasionalnya di wilayah tersebut. Saat ini Amerika Serikat diketahui memegang kemampuan militer yang luas di kawasan Timur Tengah, Eropa Selatan hingga Mediterania. Akibat kekalahan dalam konflik baru-baru ini, pihak Washington kini berupaya keras mengganti peralatan dan aset mereka yang hilang. Pihak Iran menegaskan kesiapan penuh mereka untuk melanjutkan operasi militer apabila permusuhan kembali berlanjut. Angkatan bersenjata Iran berikrar akan terus berjuang sampai Amerika Serikat menyadari batas kemampuannya. Washington diharapkan sadar bahwa mereka tidak akan bisa memaksakan kehendak kepada Iran melalui jalan agresi militer.